kepada orang tua. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 24 Agustus 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di pagi ini. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita Sabtu 24 Agustus 2024 diambil dari Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini adalah Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kita umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kita umatnya. Pada 4 pasal terakhir dari kitab Nabi Yesaya ini, kita membaca tentang berkat Tuhan bagi pelayan atau umatnya yang setia. Namun juga diberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat atau berpaling kepada Allah. Tuhan akan melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa yang menolak menyembahnya, namun juga tetap memberkati siapa saja yang percaya dan setia kepadanya beribadah. Ini menggambarkan Allah yang mengulangi janjinya tentang ciptaan baru. Namun tetap juga mengingatkan bahwa janji itu tergantung pada sejauh mana mereka percaya kepada Allah dan hidup setia menuruti perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada Yesaya pasal 63 ini, mulai dari ayat 7, berisi tentang doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel kepada Tuhan Allah sendiri. Intinya pengharapan. Karena di sana dinyatakan kembali
tentang perbuatan kasih setia Allah kepada umatnya. Sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka pada masa lalu, terutama pada waktu mereka keluar dari Mesir, menuntun mereka sepanjang perjalanan di padang gurun hingga menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Demikianlah Tuhan nanti akan menolong mereka keluar dari pembuangan Babel, membawa mereka kembali ke Yehuda dengan cara dan jalan yang baru. Cara itu ialah Tuhan memakai Kores, yaitu Raja Persia yang mengalahkan Babel dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ketika ini terjadi, yaitu Allah melepaskan umatnya dari tangan musuhnya, di sanalah bangsa-bangsa lain menyaksikan bahwa Tuhan Allah Israel lebih berkuasa daripada ilah-ilah mereka. Dengan demikian, bangsa lain pun akan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini? Pertama, Tuhan Allah akan selalu menolong orang percaya dari penguasaan, dari cengkraman atau perbudakan musuh-musuh kita, dan akan menyelamatkan kita dengan cara dan jalan yang baru. Kita akan tiba dengan selamat di tanah perjanjian, tujuan akhir dari hidup kita. Kedua, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, iblis, kematian, dan segala musuh kita selama kita berada di dunia ini. Dan Allah akan membawa kita menuju Yerusalem baru, kota Allah, tempat kekal bagi kita. Hal yang ditekankan di sini adalah kemurahan Allah, kebaikan, rahmat, dan kasih Allah yang selalu dinyatakan bagi kita umatnya. Dengan kata lain, adanya jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita umatnya, dan janji kemuliaan bagi kita, bagi mereka, atau siapa saja yang percaya dan setia kepadanya selama hidup di dunia ini. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita pada saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, sedang menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, mungkin sakit penyakit, penderitaan, duka cita, keterpurukan hidup, ekonomi keluarga, dan berbagai beban berat lainnya yang menyesakkan hidup kita, baiklah kita tetap percaya kepada Allah. Tuhan Yesus memahami dan merasakan perasaan kita, karena Ia sendiri pernah mengalami dan merasakan penderitaan dan pencobaan hidup yang sangat berat dalam kemanusiaannya pada waktu di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sebaiknya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, apapun kekhawatiran kita, sebab hanya Dialah Tuhan yang mengasihi, yang memelihara, dan sanggup menyelamatkan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami beroleh sukacita di dalamnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka boleh mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Dan biarlah mereka tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan, sekalipun menjalani perawatan atau pemulihan.
bagi yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini atau minggu ini. Biarlah mereka Tuhan boleh merasakan kehadiran-Mu juga yang menolong dan menguatkan mereka. Berkatilah itu semua membawa kebaikan dan pemulihan bagi mereka. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat, biarlah mereka tetap boleh berpengharapan dan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini, di dalam kami melakukan tugas aktivitas kami, agar kami melakukannya dengan penuh sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.